Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Suherman SPD, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja UIN di kelas 11 SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai meraih kesuksesan, ya, meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang insya Allah nanti tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu mampu memahami dan menyelesaikan masalah, ya, berdasarkan Al-Quran dan Hadis beserta teori-teori yang relevan. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, ya, kalian nanti perhatikan dulu ke depan sehingga nanti bisa mengisi LKPD yang sudah dipersiapkan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, mari kita melakukan pembacaan sayyidul istighfar, kemudian sholawat, nanti baru kita mulai pembelajaran. Yuk kita bersama-sama membaca sayyidul istighfar, diawali dengan basmalah bersama-sama.
Sinta. Sinta Apriliana. Tidak hadir, sakit. Terus siapa lagi? Satu orang. Untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etika kerja. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhir ya. Yang insya Allah kita lanjutkan dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dan kebaikan dan etika kerja. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan secara rutin. Oke, di sini ada pertanyaan, ya, di mana pertanyaan pertama yaitu pada saat duduk di bangku SMP atau di SMA sekarang, ya, apakah di antara kalian ada yang pernah meraih prestasi? Ya, silakan. Entah itu prestasi lomba 17 Agustus, ya, atau prestasi di masyarakat, di masjid, ataupun di kelasnya, ranking di kelasnya. Ada nggak, Cung? Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Siapa? Berdiri. Waktu SMP juara apa? Hah? Taksis. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, usaha apa yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut? Bapak silakan ke depan kepada Pak. Pertanyaan pertama, prestasi apa yang pernah diraih, kemudian usaha apa yang dilakukan agar prestasi itu diraih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi prestasi saya ada beberapa. Jadi untuk pertama mungkin di kelas dulu saya pernah menjadi ranking 1 tuh, tapi sekarang turun jadi keempat, gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Terus pada saat SMA saya pernah menjuarai juara 2 silver lomba bahasa Inggris itu untuk kelas 10. Terus menjadi ketua OSIS, itu juga sebagai prestasi bagi saya. Lalu usaha-usaha yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut, untuk yang pertama dulu ranking di kelas, saya berusaha untuk menjaga nilai saya agar tidak turun, terus selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Lalu untuk yang bahasa Inggris, saya cukup aktif di pelajaran bahasa Inggris. Waktu itu bahasa Inggris Miss Anggi, pelajaran Miss Anggi. Jadi saya cukup aktif dan selalu bertanya dan selalu bisa menjawab. Lalu untuk ketua OSIS, saya menjadi OSIS sudah hampir 3 tahun, 2 tahun nanti. Terus jadi saya selalu memperlihatkan etos kerja saya dalam OSIS, lalu mencoba menjadi pemimpin waktu saat menjadi anggota. Terus sekarang akhirnya bisa diamankan oleh ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat luar biasa ya, teman-teman kita, prestasi luar biasa. Semoga ke depan bisa dipertahankan dan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat. Amin. Kemudian ada cerita gambar ya. Nah, ada cergam, cerita gambar. Di sini ada 3 personil ya, yang masing-masing itu mendapatkan prestasi. Kita simak ya, dan perhatikan dan baca. Yang belakang kelihatan ya tulisannya? Enggak. Kalau misalkan tidak kelihatan, dengarkan. Yang pertama, di sini ada 3 orang
yang diberikan penghargaan oleh salah satu pejabat kita ya. Nah di sini ada ucapan selamat, kemudian ada wartawan ya yang memberikan pertanyaan apa rahasia kesuksesan saudara. Ya. Nah, kemudian yang pertama dia menjawab, persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, dan restu orang tua beserta guru serta sahabat saya selalu motivasi. Inilah ketiga orang ini yang mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ya, seperti teman-teman kalian yang tadi barusan menampilkan dan memaparkan prestasinya. Semoga nanti kelak semuanya bisa semua. Amin. Nah, di sini ya dalam surat At-Taubah ya, hari ini tidak ada tajwid ya. Tidak ada tajwid, cuman kita lebih kepada problem solving ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Nah di sini yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya Arabnya ya. Artinya kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau misalkan tidak kelihatan ya kita simak yang Arabnya. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini surat At-Taubah ayat ke-105. Nah di sini ada beberapa kandungan. Nah inilah yang akan kita kaji dan kita bahas. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ya, sebuah masalah yang sedang hangat tentang generasi Z ya. Nanti kebetulan tadi ada beberapa ya, teman kalian yang sudah memaparkan tentang generasi Z. Nah ini akan kita bahas ya. Dalam surat Taubah ya, ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah beramalah kamu atau bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang goib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Nah ayat ini memberikan beberapa poin penting ya mengenai konsep bekerja ya, konsep bekerja dan hubungannya dengan amal dalam konteks Islam. Yang pertama, amal sebagai tanggung jawab. Ayat ini menekankan pentingnya amal perbuatan dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan kita untuk beramal atau bekerja dengan baik karena setiap tindakan kita akan dinilai. Yang pertama, bekerjalah ikhlas. Orientasinya sebagai ibadah, bukan orientasi kepada nilai uang ya. Nilai uang jangan seperti itu, tapi orientasi kepada niat yang tulus dan ikhlas ya, seperti dalam hadis Nabi ya, kalau tidak salah referensinya, inamal amalu binniyat wa innamal likulli man nawa ya. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya ya, seperti itu. Yang kedua, pengawasan dan penilaian. Pekerjaan dan amal perbuatan kita tidak hanya terlihat oleh sesama manusia, tapi juga oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ada pengawasan yang lebih tinggi atas segala amal kita. Ingat, ada dua malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang akan selalu mencatat amal kebaikan. Akuntabilitas di hari kiamat. Ayat ini mengingatkan bahwa semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan di hadapan Allah, baik dan buruknya. Seperti minggu kemarin kalian sudah belajar tentang hari kiamat. Nanti akan dihisab, yaumul hisab, dan ditimbang baik dan buruknya. Selanjutnya, keterkaitan antara amal dan iman. Konsep kerja dalam ayat ini berkaitan erat dengan iman ya. Amal yang baik harus didasarkan pada keimanan dan Rasulnya. Amal tanpa keimanan yang benar tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah. Terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mendorong kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan niat yang tulus dan penuh tanggung jawab. Ini menandakan berarti bahwa setiap tindakan kita harus sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi konsepnya gini, kalian bekerja ya,
seolah-olah kalian hidup selamanya, ya. Tetapi kalian beribadah seolah-olah kalian akan mati besok. Dan ingat, ya, pekerjaan yang halal itu yang lebih baik. Jangan sampai menghalalkan berbagai cara itu. Oke, next. Nah, ya, tugas. Ya, di sini ada LKPD, ya. Saya sudah bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, mata pelajaran PAI dimengerti, ya. Kemudian isi nama anggota. Nomor 1 itu diisi dengan ketua anggota. Nanti kalian silakan diskusi ketua anggotanya, ya, nanti perkenalkan diri ke depan, semuanya personilnya semua. Nah, di sini ada petunjuk belajar. Baca dulu. Ada artikel tentang generasi Z, ya, generasi Z. Dibaca dulu, kemudian diamati, ya. Nah, kemudian setelah kalian baca, diamati, ya, ini LKPD sampai selesai dibaca, dan isi, ya, diisi 5 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan berikut dengan kesimpulan berdasarkan artikel yang ada di sini. Ya, yang pertama itu permasalahan yang kalian temukan, itu permasalahan yang ada di artikel ini. Apa saya disebutkan, deskripsikan, ya. Yang penting kalian mengemukakan berdasarkan temuan kalian. Gak usah sama dengan kelompok yang lain, ya. Yang kedua, hipotesis, ya, dari permasalahan yang kalian temukan. Jadi jawaban sementara berdasarkan pemahaman kalian, ya. Argumentasi pernyataan kalian, ya. Gak usah salah, gak usah takut salah kalau untuk hipotesis itu. Yang penting membuat pernyataan berdasarkan pemahaman pribadi, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan pengumpulan fakta atau pencarian solusi. Nah, disinilah, ya, di sini kalian, ya, membuat referensi. Boleh lihat HP, boleh lihat Quran surat Taubah yang barusan, boleh, ataupun teori-teori yang relevan berdasarkan pemahaman kalian, ya. Nah, di sini tulis, ya, di sini tulis, oh ini kenapa bisa sulit mencari pekerjaan karena ini misalkan mas, tulis. Padahal dalam surat Ar-Rod misalkan itu diperintahkan agar berusaha dan ikhtiar, ya. Seperti itu misalkan. Yang keempat, dari solusi dan referensi yang kalian temukan di nomor 3 barusan, kalian olah kata-katanya menjadi kata-kata kalian sendiri, ya. Di sini 1, 2, 3. Kalau masalahnya ada 1, berarti jawabannya ada 1. Kalau ada masalahnya ada 2, berarti jawabannya ada 2. Kalau ada masalahnya ada 3, berarti jawabannya ada 3, ya. Kesimpulan, ya, 2 baris 3 baris silakan. Yang penting kan menyimpulkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, kalau misalkan tidak ada, saya bagikan LKPD ini, ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah selesai menampilkan, silakan menampilkan di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Oke, saya bagikan langsung. Yang udah paham nih,
Duluan, Jess. Silakan dirapikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Fauzan akan memaparkan materi yang telah kita diskusikan. Untuk membaca, persilakan. Yang pertama ada permasalahan yang dibawakan dari artikel. Jadi si gadget ini memiliki karakter yang susah diatur sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi harus memiliki kepribadian yang baik, mau diatur dan bisa mengatur emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Galip akan melaporkan diskusi kami tentang susahnya cari kerja menjadi Z. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham. Nama saya Muhammad Galip. Baik, untuk Galip silakan menyampaikan materi. Baik, kebanyakan nasi genji merasa kurang diberi kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Banyak orang mengatakan bahwa nasi jet itu sudah diatur berperan dan gampang memutuskan untuk resign jika pekerjaannya tidak sesuai. Menunjukkan skill yang dia miliki dan menunjukkan bahwa dia mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sebaiknya tidak memilih pekerjaan, tidak memandang nominal gaji dari suatu perusahaan. Sebaiknya kita tidak boleh menyerah seperti apa yang dikatakan oleh Allah pada surat At-Taubah ayat 105 yang menyatakan kekejalan kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang muslim mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Seperti apa yang telah dikatakan Ustaz Nur Maulana, tidak apapun pasti semua ada beresnya, tidak ada yang mampu menghitung hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu berdasarkan data yang diperoleh, kembangkanlah alternatif pemecahan masalah atau solusi yang dapat Anda lakukan. Yaitu kita harus berusaha dan mengembangkan skill yang kita punya dan kita harus bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kesimpulannya tuh pentingnya bagi Gen Z untuk mengembangkan keterampilan profesional dan emosional dan memahami kebutuhan potensi unik yang bisa ditawarkan oleh Gen Z dengan kombinasi persiapan dan penciptaan lingkungan yang lebih inklusif. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil karyanya yang hampir keseluruhan semua karyanya itu sudah bagus dan sudah diapresiasi. Sekarang yaitu kegiatan penutup yaitu kesimpulan dan ditutup nanti dengan doa. Nah, agar hidup kita sukses kita harus bersikap yang pertama apa? Optimis. Apa? Iya. Terima kasih ya. Itu adalah tata cara ataupun tips agar hidup kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sukses dunia maupun sukses akhirat. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa membaca surat Al-Qas diawali dengan basmalah bersama-sama. Untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti kalian lanjutkan di rumah dengan mengerjakan LKS ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.